Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sesara dan salibnya, kami dibawa kepada bangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.
tindak kejahatan di luar gedung gereja dan atau di dalam gereja, maka kita semua diharapkan tetap tenang, membantu anak-anak dan lansia untuk berjalan menuju pintu keluar terdekat, mengikuti jalur evakuasi, dan berkumpul di titik kumpul di halaman sekolah SD Saprus 3. Frater, suster, ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales. Malam ini kita memasuki malam Vigili, yaitu malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Kita semua diajak untuk berjaga-jaga dengan hati penuh syukur, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang bangkit dari alam kematian. Kebangkitannya membawa pengharapan bagi dunia, yaitu keselamatan dan kebangkitan menuju hidup kekal. Liturgi malam Paskah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, upacara cahaya. Upacara ini melambangkan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari alam kematian dan mengusir kegelapan. Kita akan ikut ambil bagian dalam kemenangan Tuhan yang dilambangkan dengan lilin, akan kita nyalakan dari lilin Paskah. Kedua, liturgi sabda terdiri dari 5 bacaan, 3 bacaan dari Perjanjian Lama, 1 bacaan epistola, dan bacaan Injil. Melalui bacaan-bacaan ini, kita diajak untuk menyadari pentingnya kebangkitan Tuhan bagi kita secara pribadi maupun sebagai umat Allah. Ketiga, liturgi baptis. Dalam liturgi baptis kita akan membarui janji-janji baptis kita dengan lilin bernyala. Keempat, liturgi Ekaristi. Dan kelima, ritus penutup. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, penyalaan lilin umat akan dibantu oleh misinar dan petugas tata laksana. Umat diminta menjaga supaya tetesan lilin tidak menetes di bangku atau di lantai. 2. Berkat untuk anak-anak diterimakan setelah penerimaan komuni. Pengaturan akan dibantu oleh pendamping sekolah minggu. Perayaan Ekaristi akan dilayani oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY dan Romo Antonius Edi Prasetyo SCY. Kur dari wilayah Lukas, tata laksana dari OMK Samprades. Marilah menyiapkan hati dan pikiran kita agar dapat mengikuti perayaan ini dengan hikmat. Umat dipersilakan berdiri dan menghadap pintu utama gereja. Terima kasih.
Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepadamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Ya Allah, dengan perantaraan putra-Mu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kristus dahulu dan awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kita. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi kita. Belum dipotong.
Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Marilah kita berlutut. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bersoraklah, nyanyikanlah gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bersama Kristus. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalalkan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi. Yesus Kristus junjungan kita.
bersama Kristus. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Mari bila bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati mada pujian bagi Bapa Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini, Bapa yang telah mengantar Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan, pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua orang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu,
sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarai tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Kristus yang menebus kita, bersyukurlah kepada Allah, kita mati bersama Kristus. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan kami, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara meriah, marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya dan akhirnya Ia mengutus puteranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang.
Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerangan yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung bertebangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ke-6.
selesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi paruh seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi paruh seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantul. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya bumi itu kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Di lembah-lembah Engkau membuahkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Dari bangsal-Mu Engkau menyirami gunung-gunung. Bumi penuh dengan segala yang Kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan penyelamatanmu. Terangilah umatmu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaanmu pada awal mula sungguh agung, namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri
dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya semula. Sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering, di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Berkata
kami, karya-Mu yang mengagumkan, kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu. Mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus, sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kepadamu kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu.
Demikianlah sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan mengundang bangsa-bangsa, Engkau senantiasa melipat gandakan umat-Mu. Kami mohon, semoga umat-Mu yang telah Engkau beri hidup baru dalam air baptis tetap Engkau pelihara dan Engkau lindungi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibaharui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang dengan kebangkitannya bersatu dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya.
Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Jangan takut kamu, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihat tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu diliputi rasa takut
dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah Dia. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak, suster, frater, Romo, selamat malam. Betapa kita sangat bersyukur bahwa pada malam hari ini kita mencapai puncak perayaan kita yang sudah dimulai sejak masa Prapaskah, di mana kita mengadakan begitu banyak persiapan dan kegiatan untuk menyongsong hari kebangkitan Tuhan kita. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mewujudkan, mengungkapkan iman kita akan Allah yang senantiasa menghendaki berjalan bersama dengan kita. Ibu bapak, saudara-saudari, di dalam Injil yang kita dengar pada malam hari ini sangat kuat terkesan bagaimana pengalaman para murid awal. Kata yang sedikit menonjol di dalam Injil pada malam hari ini selalu diulang beberapa kali, yaitu tentang kata takut. Begitulah yang dialami oleh para murid awal. Ketakutan senantiasa menyertai mereka, bahkan membelenggu mereka. Ketakutan itu juga yang membuat mereka tidak mudah untuk menerima kenyataan, realita, jalan yang dipilih Tuhan. Murid-murid awal, termasuk para rasul, yang begitu dekat dengan Yesus pun tidak terhindar dari rasa takut itu. Tetapi malam hari ini Yesus mengatakan, jangan takut, karena Ia sudah bangkit, Ia sudah mengalahkan maut, Ia sudah mengalahkan kuat kuasa dosa. Dan itu berarti juga Dia mau mengatakan bahwa kita harus mengalahkan ketakutan-ketakutan kita. Yesus sudah bangkit, maka hendaklah kita menjauhkan rasa takut itu. Kita menjauhkan keraguan-raguan kita akan menerima Kristus yang telah bangkit itu. Ibu bapak, saudara-saudari, misteri keselamatan yang kita alami juga diceritakan di dalam bacaan yang kedua oleh Santo Paulus. Apa yang menjadi bagi kita pada zaman ini? Walaupun Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu, apa yang harus menjadi warisan bagi kita? Yaitu bahwa kita percaya Tuhan yang bangkit itu selalu menyertai kita. Tuhan yang bangkit itu senantiasa menerangi kita.
Tuhan yang bangkit itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan melalui misteri pembaptisan, Tuhan sebenarnya bersemayam di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan juga kehendak bebas kita. Kita semua berkehendak untuk ambil bagian di dalam kehidupan Tuhan. Kita berjuang untuk mewartakan kasih Allah, mewartakan damai Allah di tengah dunia yang carut marut ini, yang tetap saja ada di dalam belenggu-belenggu ketakutan. Oleh karena itulah Tuhan mengundang kita untuk juga memikul misi mewartakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki agar komunitas kita sebagai gereja menjadi tanda, menjadi sakramen keselamatan bagi dunia. Pertama-tama memang sudah selayaknya kita mulai dari pribadi-pribadi sebagai murid-murid Tuhan. Tetapi kalau kita bergerak sebagai komunitas, sebagai gereja, pastilah dampaknya akan sangat signifikan, sangat luar biasa. Pastilah juga kekuatan itu akan lebih berdampak pada kehidupan kita. Tema APP kita pada tahun ini keadilan sosial dan juga mengenai ekologi. Romo senang membaca dalam grup para pendamping atau para pewarta di dalam masa Prapaskah, dalam pertemuan-pertemuan APP, kita semua belajar untuk membaharui hidup. Pertama-tama menyadari kembali situasi yang ada di sekitar kita, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat kita, juga di dalam komunitas kita sendiri, entah dalam lingkungan maupun di dalam masyarakat kita. Ada begitu banyak hal yang perlu kita baharui, kita transformasi. Bukan sesuatu hal yang baru, tetapi terus-menerus kita harus konsisten dan juga bertekun di dalam hal-hal kebaikan itu. Beberapa komunitas di lingkungan mengambil keputusan bagaimana kita semua mengenai mencintai lingkungan hidup, berusaha untuk membuat pot-pot tanaman di rumah untuk memberikan kesegaran, tetapi juga membantu bagaimana oksigen itu bisa tetap ada. Juga mengurangi styrofoam di mana kita juga seringkali menggunakan dan mencemari lingkungan kita. Juga mengenai plastik dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar hal-hal itu, tetapi juga bagaimana membangun situasi hidup, membangun, mengkondisikan bagaimana di dalam keluarga. Kita ingin semakin peduli, semakin mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita disadarkan dengan begitu banyak hal yang kita perhatikan di dunia ini, kita ternyata seringkali meredusir apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sesungguhnya di dalam membangun hidup berkeluarga. Kita seringkali tenggelam dengan perhatian tentang diri sendiri dan kebutuhan-kebutuhan lain, tetapi kita merasa bahwa kita kurang peduli kepada satu dengan yang lainnya. Dan masih banyak lagi hal yang disadarkan dan kita semua ingin bangkit bersama dengan Kristus, mentransformasi kehidupan kita, cara mengada kita di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama kita. Itulah yang perlu kita syukuri, karena semangat kebangkitan Tuhan, Roh Allah yang selalu menyertai kita, kita tidak dibutakan oleh banyak hal yang seringkali menarik kita kepada situasi yang kurang manusiawi. Kita semua diajak mentransformasi
dan juga mengangkat kembali martabat kita sebagai citra Allah, gambar dan rupa Allah. Itulah yang menjadi identitas kita, yang terus-menerus harus kita hidupi dan juga kita perjuangkan. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, frater suster, semoga tahun ini sungguh-sungguh masa prapaskah kita berbuah. Bukan saja kita merayakan kebangkitan Tuhan, tetapi kita merayakan keselamatan kita yang sudah dikerjakan oleh Allah, dan juga kita menyadari bahwa kita semua dipanggil untuk ambil bagian di dalam transformasi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari, marilah kita berdiri, kita bersama-sama mohon kepada Tuhan untuk memberkati air ini yang setiap kali akan kita gunakan untuk ibadah kita. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan direjikkan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri membaharui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau baharui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama-sama saudara-saudara kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini, demi Kristus Tuhan kami.
Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikubur bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari dan merenungkan tema APP keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, semakin mengasihi dan lebih peduli, marilah kita membaharui janji baptis suci. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Apakah saudara menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Puteranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, suster frater, marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus puteranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita, ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut membaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putra-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mengaturkan permohonan pribadi lepas pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh oleh Kristus, Putra-Mu, memasuki Paskah Raya abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Viva
Suster Frater, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima biar Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dan kuduskanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, anak domba Paskah yang telah dikurbankan bagi kami. Semoga kebangkitannya menganugerahkan hidup baru bagi kami, sehingga dengan iman yang kokoh kami menyongsong masa depan yang cerah bersama Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada malam ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan, sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memuliakan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya berseru. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal,
dan baktinya Engkau maklum. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk menebus jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenangkan dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Kau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya mengadu gerakan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menegadah ke langit, kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Maka sesudah perjamuan, ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kekudusan kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerima seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenankan mengambil bagian dalam persekutuan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas,
Ignatius Alexander Marcelinus Petrus Felicitas, Perpetua Agatha Lucia Agnes Sicilia Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang surga, dimuliakan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Damai Kristus. Yang
Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak frater suster, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas santapan Paskah Putra-Mu yang telah kami terima. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam persiaran hidup untuk menyongsong Paskah Putra-Mu yang abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 2. Perayaan Paskah. Perayaan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 9 April, setelah misa. Perayaan Paskah untuk semua umat dilaksanakan di plaza. Setelah lagu penutup, umat diharapkan tetap duduk di tempat. Akan ada arahan dari petugas terkait yang akan mengatur umat yang keluar dari gereja utama. Untuk adik-adik sekolah minggu, dilaksanakan di TK Saverius 3. Akan ada hiburan, lomba-lomba seru, dan hadiah menarik. Untuk peserta pelajaran komuni pertama, dilaksanakan di gedung SD Saverius 3, lantai 2. 3. Novena Kerahiman Ilahi, hari Minggu tanggal 9 April sampai dengan hari Jumat tanggal 14 April. Novena dilaksanakan pada pukul 7 malam di Kapel Santo Aloysius. Hari Sabtu, tanggal 15 April, novena dilaksanakan pukul 1 siang di tempat yang sama. Setelahnya ada sakramen tobat. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Selamat malam Romo, Suster, Prater, Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam sehat berkah dalam. Saya Yusuf Epol selaku Ketua Panitia Paskah 2023 mewakili seluruh Panitia Paskah 2003, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaksanaan pelayanan Paskah 2023 dalam membantu umat merayakan Paskah secara hikmat dan meriah.
Terima kasih juga kepada satu Panitia Paskah 2023 dari wilayah Matius, KUR, Prodiakon, Misdinar, Tata Laksana, Tim Multimedia, dan Komsos. Dua, para pembantu APP di lingkungan masing-masing yang telah memberikan pendalaman iman pada setiap pertemuan APP. Tiga, terima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberikan sumbangan baik dana maupun natura sehingga kegiatan Paskah kita dapat berjalan dengan baik. Empat, kami juga ucapkan terima kasih kepada Ketua RT 33, Ketua RT 11, Polsek 3 Ilir, Koramil 2 Ilir, Sekolah TK, SD, SMP, Sapedus 3, SMA Sapedus 4, petugas parkir dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya seluruh rangkaian perayaan Paskah tahun ini, sehingga umat dapat merayakan Paskah dengan lancar, aman, dan nyaman. Kami selaku Panitia Paskah juga minta maaf apabila ada kekurangan dalam menjalankan perayaan Paskah di Paroki Sampurades ini. Iman yang tumbuh dalam ikatan persaudaraan bersama seluruh umat dan masyarakat mengajak kita mampu mewujudkan gereja sinodal, yakni gereja yang berjalan bersama dengan menjadikan garam dan terang dunia di tengah kemajemukan masyarakat kita. Akhirnya kami Panitia Paskah 2023 mengucapkan selamat Paskah. Semoga dengan wafatnya dan kebangkitan Kristus membawa kita menuju keselamatan. Tuhan memberkati. Berkah dalam. Kiranya saya ingin melantunkan sebuah pantun. Makan tekwan pakai kuah. Tekwan dimakan bersama keluarga. Kami mengucapkan selamat Paskah. Mari kita bangkit untuk meninggalkan dosa. Terima kasih. Selamat Paskah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pertama-tama saya Romo Edi, Pater Romo Harto, juga mengucapkan selamat Paskah untuk Bapak, Ibu, anak-anak, suster semuanya. Selamat Paskah. Setelah selesai pandemi, hari demi hari memang kita mengalami giat kehidupan umat semakin semarak, dan Romo kira tidak ada lagi yang semangat misa streaming. Semuanya ingin pergi gereja. Gereja selalu penuh. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita semua melibatkan diri dalam kegiatan kita. Maka terima kasih kembali kepada Panitia Paskah, semua petugas liturgi dan semua yang sudah menyiapkan perayaan ini bagi kita semua. Dan semoga sekali lagi persembahan diri kita, pemberian diri kita, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk gereja dan juga masyarakat, semuanya menjadi tanda perwujudan dan ungkapan iman kita akan Kristus yang sudah mencintai kita, menebus dosa-dosa kita, dan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak, suster, frater, marilah sekarang kita berdiri. Kita akhiri perayaan kita ini dengan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah malam ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin.
Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putera Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita mewartakan damai Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya.